Jadi saya dulunya murid di sini. Murid di sini. Jamaah di sini. Jamaah di sini. Ya, sepengetahuan saya atau pengalaman saya Iya. yang dari jamaah di sini, intinya sih tidak ada kesesatan. Ajaran ini tidak semua orang diajarkan, Oh. khususnya itu untuk masyarakat belum tahu bahwa ajaran ini adalah pengajaran ilmu yang dikhususkan untuk zikir. Karena orang Torikot itu harus siap untuk dihujat, difitnah, dihancurkan. Itu harus siap. Lantai atas tuh. Jadi setiap rumah, guru maupun wakil gurunya itu ada ruangan atas. Apakah ini ruangan rahasia atau gimana, yang nanti kita akan tanyakan ke Bapak Jaya, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di video saya. Dan hari ini saya sedang berada di sebuah pesantren yang informasinya konon katanya dulu pernah bermasalah, pernah didemo, digerebek sama warga masyarakat, yang konon katanya itu pesantrennya pesantren sesat. Dan hari ini kita akan cari fakta sebenarnya. Ini tuh bener nggak sih apa yang dikatakan, apa yang dipikirkan, apa yang diceritakan oleh masyarakat terkait sesat-sesatnya itu ya. Dan hari ini kita kedatangan narasumber sekaligus salah satu santrinya yang ada di pesantren ini, dan nanti kita akan coba ngobrol-ngobrol ya terkait fakta sebenarnya seperti apa sih kronologi ataupun sejarah cerita kenapa pesantren ini sampai didemo oleh masyarakat seperti itu. Nah, hari ini kita akan ngobrol sama santrinya langsung, teman-teman. Kita akan bongkar, kita akan cari tahu fakta sebenarnya dari pesantren ini. Nah, ini penampakan dari pesantrennya seperti ini ya. Udah terbengkalai sih bangunannya, cuman udah dibersihkan. Kalau dulu ini kelihatannya tuh penuh dengan semak belukar. Sekarang mah udah alhamdulillah udah dibersihkan. Ini pintu gerbang masuknya, dan ke sana masih panjang juga. Nah, ini salah satu mungkin untuk pos security ya, pos penjagaan. Nah, di sana ada sebuah bangunan rumah yang nanti kita akan tanya-tanya ini digunakan untuk apa. Dan kalau untuk pesantrennya ini gerbang masuknya, dan itu sebuah masjid yang kokoh banget, teman-teman. Nah, di sini juga banyak bangunan ya, sampai sana tuh, sampai sana. Oke, kita langsung menuju narasumber aja terkait penjelasan atau fakta di balik penutupan dari pesantren ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ternyata di sini lagi banyak. Siapa nih, warga atau siapa? Warga. Assalamualaikum Pak. Salam. Aduh, ini Bapak Jaya bener ya? Ya, soalnya betul. saya baca ini Pak. Iya. Bapak Jaya tugas di mana Pak? Tugas di Polsek Gunung Jati. Gunung Jati. Oh, deket di sini ya? Iya. Oh ya, ini Pak. Assalamualaikum Pak. Aduh Pak, maaf ya. Nah, ini alhamdulillah banget saya ketemu sama warga yang ada di ini tuh namanya padepokan atau pesantren Pak? Pesantren Torikot Qadiriyah Wanaksabandia.
Nah itu ya teman-teman nama pesantrennya. Nah Pak, saya boleh duduk Pak di sini? Boleh Pak, silakan Pak. Terima kasih ya Pak ya. Silakan. Kalau Bapak mau santai ngerokok nggak apa-apa Pak. Oke. Jadi kita ngobrol santai aja. Nah gini Pak Jaya, saya manggilnya Bapak Jaya aja ya. Iya. Nah Bapak Jaya, ini kan saya dapat selentingan, dapat gambaran, lihat-lihat di video-video YouTube ya Pak ya. Iya, itu. Terkait pesantren ini yang saya lihat nih Pak ya. Iya. Katanya sesat, katanya gini. Nah kebetulan kan saya pengen cari tahu Pak sebenarnya seperti apa sih tentang pesantren ini. Nah kebetulan mungkin Bapak dulunya boleh tahu Pak murid di sini atau siapa Pak gitu? Iya. Jadi saya dulunya murid di sini. Murid di sini. Jamaah di sini. Jamaah di sini. Iya. Ya sepengetahuan saya atau pengalaman saya Iya. yang dari jamaah di sini, intinya sih tidak ada kesesatan, karena mungkin sebagian besar masyarakat atau yang lainnya Iya. itu menganggap bahwa ajaran Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah itu sesat. Aslinya tidak sesat. Jadi Dan- pesantren ini mohon maaf ya Pak ya, Ya, menganut ajaran ajaran Thariqat Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang warga masyarakat bilangnya sesat karena belum tahu isinya. Kita harus dimaklumi. Kita harus dimaklumi karena apa? Ajaran ini tidak semua orang diajarkan. Khususnya itu untuk masyarakat belum tahu bahwa ajaran ini adalah pengajaran ilmu yang dikhususkan untuk zikir. Zikir kita untuk menuju ke Allah. Itu namanya thariqat. Toriko. Iya. Dan zikir thariqat ini di Gunung Jati pun ada. Iya. Semua ada di seluruh dunia. Nah, termasuk di Suralaya. Ada. Aba Anom. Ada, Sama aja thariqatnya Qadiriyah wa Naqsabandiyah. Wiridanya sama, zikirnya sama dengan yang ada di sini. Dan di sini ada guru besarnya di Kalisapu, namanya Syekh Tolha, yang dikuburnya di Gunung Jati. Itu guru besar. Guru besar pesantren ini Guru Pak. pesantren ada di mana-mana, Suralaya, di sini, di Gunung Jati. Itu guru besarnya Ada di sini. ada di sini. Ya, wafatnya mungkin nggak tahu berapa ratus yang lalu lah. Itu guru besar tarekat. Qadiriyah wa Naqsabandiyah yang ada di Cirebon, termasuk di Suralaya, Banom. Itu Abah Sapunya pun berguru di sini di Syekh Tolha, begitu Pak. Ya. Nah ini Bapak Jaya menjadi santri di pesantren ini udah berapa tahun Pak sebelum didemo oleh masyarakat Pak? Kira-kira lupa ya, tapi perkiraan aja ini sih ya, Iya. sekitar 4 tahun 5 tahun lah. 4 tahun 5 tahun. Baik apa ya pandangan masyarakat ya Pak ya? Pandangan masyarakat Yang bilangnya pesantren ini sesat itu tidak benar Bu ya Pak. tidak benar. Ini udah dijelaskan sama Bapak Jaya selaku dulunya santri yang aktif di sini ya Pak ya. Ya betul Pak. Ya mungkin masyarakat kurang paham terkait Kurang ajaran paham, itu ya kita Pak ya. maklumi ya, maklumi Pak. Nah, ketika kejadian di demo nih Pak ya, itu Bapak ada di sini di dalam Ada. sini Pak? Oh ada. Ada. Bisa nggak dijelasin dulu Pak? Ini bukan sesat atau ajaran ini gitu. Nah, Waktu itu. dulu kita sudah menjelaskan. Iya. Cuma karena ya maaf harus dimaklumi ya, Iya. karena masyarakat pun belum tahu apa artinya thariqat dan apa di dalamnya itu belum tahu. Oh. Nah, terus dibarengi oleh orang-orang yang tidak setuju adanya ilmu thariqat. Oh. Kayak ziarah kubur nggak boleh, tahlilan nggak boleh. Lah itu gabung masyarakat dengan itu. Masyarakat pun aslinya sih tidak terpengaruh. Cuman ada provokator. Cuma ada gitu. provokator di dalam sini. Oh. Jadi ibaratnya itu musuh dalam selimut. Yang tidak suka dengan keberadaan pesantren ini. Tidak suka dengan pesantren ini. Yang ya kita sebut pengkhianat lah. Iya. Itu wakilnya guru sendiri. Oh itu tuh Pak. Masih Iya. orang dalam dong. Pak? Orang dalam, makanya
musuh dalam selimut yang menyebarkan bahwa di sini itu macam-macam. Istri jamaahnya bisa dipakai lah, wiridannya itu nggak bener lah, kalau mau sholat harus lihat fotonya guru lah apa. Nah itu sebenarnya tidak seperti itu. Berarti itu bohong, Pak? Itu bohong, karena si wakil guru itu mau menguasai tempat ini. Oh, dengan tujuan menjelek-jelekan Dan menyebarkan ke kiai-kiai seluruh sekitar sini. Akhirnya percayalah kiai itu. Aslinya tidak seperti itu. Dan saya sudah menjelaskan. Cuma masyarakat di sini karena sudah kadung mau membubarkan, iya. ya akhirnya kita pergi tanpa perlawanan. Waktu itu. Guru saya bilang jangan melawan. Iya. Kalau melawan berarti itu masih syariat. Jadi tampar dibalas tampar itu syariat. Nampar dibalas senyuman itu tarekot. Nampar dibalas senyuman dikasih hadiah itu hakikat. Nampar dikasih senyuman, dikasih hadiah dan didoakan, itu namanya sudah makrifat. Nah makanya guru kita jangan melawan, lebih baik kita pergi. Gitu. Kita harus maklumi karena apa? Masyarakat di sekitar sini belum mengetahui apa fungsi dan tujuan untuk masuk ke pengajian thariqat. Yang jelas masyarakat belum mengerti aja ya, belum Pak, mengerti, terkait ajaran tarekat ini. Ya, benar. Nah ini Pak, dulu waktu sebelum di demo ya Pak ya, ada berapa ini Pak santri dulu Pak di sini? Hampir 1.000 lah. Waduh banyak sekali Banyak, Pak. Itu 1.000 tuh di sini semua atau gimana Pak? Dari Pekalongan, Jawa Tengah, terus apa namanya, ya Cirebon lah. Iya. Terus Jakarta, dari Indramayu, hampir semua inilah. Hampir. Jadi ada 1.000 santri. Kurang lebih 1.000. Untuk pesantren ini Pak. Iya. Jadi di sini semua apa di mana Pak? Jadi 1.000 itu. Kan di sini mohon maaf ya. Iya. Kalau untuk 1.000 kan agak kurang muat gitu Pak. Nah, jadi pengajiannya itu malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu. Oh. Digilir. Ya. Jadi ada jadwalnya gitu Pak ya. Ada jadwalnya. Jadi kalau sudah ngaji ya pulang masing-masing. Ke rumah Ke masing-masing. rumah masing-masing. Nanti kalau pengajian kumpul. Gitu. Lah kumpul barengnya kalau saat ada momen tertentu kayak mauludan, terusan apa satu suro dah. Iya. Itu. Jadi kumpul barengnya di situ. Iya. Nah gini Pak, ini mah ada tanggapan masyarakat ya terkait ajaran tarekat ini. Katanya orang-orangnya tuh tertutup Pak, tertutup, jadi nggak mau kayak bersosialisasi dengan masyarakat. Itu gimana Pak? Nah, bisa tertutup sih gini Pak, Iya. karena salah satu dari wiridan kita kan ada yang duduknya beda. Terus kalau kita habis sholat, kita kan harus wirid kita. Nah, kalau masyarakat yang nggak tahu atau awam masalah gitu, jelas nanti ngomongnya susah. Karena beda gitu ya Pak ya? Beda, bukan beda bacaannya ya, tetapi beda caranya, metodenya, caranya tuh beda. Ya? Gitu. Jadi, itu salah satu anggapan masyarakat, dibilangnya ini ya Pak ya? Tertutup iya. ya, karena ajarannya bacaannya beda gitu ya? Bukan bacaannya, tapi caranya yang beda. Kayak cara duduknya, cara pegang tasbihnya, apa itu beda. Jadi mungkin kan jadi orang langsung pikir wah ini benar sesat nih, karena apa namanya itu caranya beda. Kalau ya punten ya, kalau di syariat mungkin cara duduk begini kan udah biasa ya. Oh ya, syariat itu udah umum ya Pak ya, umum kan, ginian ya kan. Tapi kalau caranya ya ini, maaf ya saya pakai sendal di tarekat lain ada caranya begini. Nanti dilepas dulu karena nanti putus lagi. Nah jadi ini kita akan praktekkan ajaran tarekat yang ada di sini terkait
tata cara ini ya Pak ya? Tata cara duduknya. Duduk untuk wirid. Untuk wirid Zikir, betul ya. ya. Hmm. Iya. Yang ada di Gunung Jati begini. Ya, ada itu. Nah, ini sih maksudnya udah umum ya. Ya umum itu Pak. Ya. Iya. Tapi kalau di Indramayu apa di sini itu duduknya begini. Oh, Tuh. jadi itunya agak renggang gitu Pak. Masuk ininya. Masuk pantatnya bokongnya, masuk ke bawah. pantat ke bawah. Ya, ini nempel yang- ke ini nempel berarti ya? Ke lantai. Ke lantai. Kalau umumnya mah di atas ini apa ya? Di atas Kaki ya? Kaki. Ya kan. Nah, Ini takut- untuk jikir gitu Pak. Untuk jikir. Oh, Berapa jam aja gitu ya begini. Jikir. Berapa jam aja. Nah di sini sama di namanya Torikot sama kok di Warasan Bandia yang di Indramayu murjidnya namanya Mama Ali Poman. Begini juga sama. sama. Nah terus kalau kita sudah mencapai begini doa ya kan. Nah jikirnya begini. Tasbihnya nih di sini. Oh, tasbihnya di sini. Oh. Kalau umumnya kan di depannya Pak ya? Depan. Nah ya kan. Terus begini jikirnya. Tuh. Kalau ada tasbihnya nih begini nih. Iya. Nah, itu takutnya kita kalau masyarakat tahu begini, wah ya benar sesat karena tidak umum. Karena beda dengan mereka ya Pak ya? Berbeda dengan mereka. Kalau di Indramayu sama di sini sama begini, jadi nggak aneh. Iya. Diterisi begini, sama. Itu kenapa dibilangnya tertutup? Jadi bukannya nggak boleh ya Pak Bukan ya? nggak boleh. Tapi tata caranya kan beda Tata gitu caranya ya? beda. Itu aja. Oke. Siapa? Nah, Tuh udah dijelaskan semuanya. Nah Pak ini terkait bangunan-bangunan yang ada di sini ya Pak ya? iya. Nah kalau yang kita dudukin ini Pak, ini masjid atau apa Pak ini? Majelis. 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 Majelis Majelis pengajian. Di depannya itu musola. musola yang dalam itu Pak. Ya, dalam musola. Jadi untuk kegiatan pengajian di sini. Di sini dia. Di sini. Kalau untuk sholat Pak di mana? Di dalam. Di dalam itu. Iya, di dalam sana. Anu kesehatan, Nanti Bapak bisa lihat lah. Iya. anu kesehatannya kan. Oh jadi komplit Pak di sini Pak. Komplit. Ada kesehatannya juga. Kesehatan, terus ya inilah pengajian di depan sana. Tapi waktu lagi pembangunan belum selesai, keburu di demo. Padahal sudah ada semua dokternya, tabibnya, apa itu sudah ada. Itu khusus untuk Untuk umum, Oh untuk umum Pak. Untuk umum. Bukan khusus untuk santri di sini. bukan. Untuk umum gratis. Ya Allah itu padahal udah baik banget ya. Sudah Maksudnya udah segitu ininya Iya. pada masyarakat di sini ya, pedulinya gitu. Menyediakan dokter, menyediakan ruangannya Pak ya. Iya, ada tabibnya, ada urut pekam, apa itu. Mas sampai bikin jalan itu. Jalan Nah ini Pak untuk luasnya sendiri ini Pak yang dimiliki oleh pesantren ini berapa hektar gitu? Hampir 3.000 meter lah. 3.000. Sama di depan sana. Berarti 3 hektar gitu Pak? Ya belum, kalau belum. 1 hektar kan 10.000. Oh jadi cuma 3.000 Cuma 3.000 sekian lah. sekian. jelasin pada jalan. Iya. Sampai jalan Pak. Jalan ini nih yang bikin pesantren. Oh Dari jadi sana sampai terus dulunya ke- nggak ada gitu? Ya. Dulunya nggak ada? Nggak ada, dulu dalam setapak sana. Oh iya. Tuh, yang depan ini nih jalan nih. Dari ujung sana sampai ujung ke sana itu yang bikin pesantren. Sampai sekarang digunakan untuk umum ya Pak ya? Umum. Masya Allah. Bukan dari desa apa dari pemerintah. bukan. Jadi itu mah full dari Oh, pesantren dari semua. Pesantren. Dan pembangunan ini juga sama. Dari santri masing-masing. Masih dari santri terus ya kita minta sodako ke orang-orang. Oh. Ya itu Pak. Nah ini Pak terkait ini kan sekarang udah banyak yang pada terbengkalai ya Pak ya. Ini ditutupnya tahun berapa waktu itu Pak? Ada demonya? 2014 kalau nggak salah. 2012 udah langsung ini ditutup aja atau gimana? Atau masih ada kegiatan? Ditutup. Iya. Setelah ditutup, semua barang dijarai semua Sama? masyarakat sini. Masya Allah. Dijarah semua kayak pagar, toren, listrik, tokennya apa diambilin semua. Cuma guru sudah mengikhlaskan. Silakan ambil kalau manfaat. Oh iya. Guru saya udah ngomong gitu. Silakan ambil kalau manfaat. Begitu. Ya keran-keran habis nggak masalah lah. Jadi dulunya mah masih banyak barang-barang yang biasa digunakan sehari-hari di sini. Iya masih komplit. Nah, setelah ini nggak dipakai, jadi diambilin semua lah sama masyarakat sini. Cuma guru saya udah ngomong Udah diikhlaskan ya Pak ya? nggak dikelaskan.
Nah ini terkait Bapak kan waktu itu masih aktif ya menjadi santri di sini. Terus dibilang kata masyarakat sini sesat, di demo sampai sekarang ditutup. Perasaan Bapak waktu itu gimana Pak? Sakit hati atau gimana? Menerima atau gimana? Ya kalau kita kodratnya manusia sih jelas sakit hati. Tapi guru mengatakan, janganlah kamu ini terkecoh oleh keadaan. Karena orang torikot itu harus siap untuk dihujat, difitnah, dihancurkan. Itu harus siap. Jadi jangan ada perlawanan ataupun sakit hati. Gitu. Kita zikir di mana aja bisa. Kan ilmu sudah dikasih sama guru, tinggal mengamalkan. Bangunan itu sebatas bangunan, mati dari bawah. Silakan dipakai untuk ibadah. Begitu. Nah gini Pak, di sini kan ada seperti rumah-rumah ya Pak ya? Iya. Boleh disebutin Pak, ini dulunya untuk kegiatan atau untuk tempat apa yang depan nih? Yang depan ini, yang depan sana, Iya. itu untuk jamaah yang dari jauh-jauh. Dari jauh-jauh, Iya. yang itu bangunan itu. Itu yang deretan tuh. Oh yang deretan, yang kecil-kecil, yang ruang-ruangan itu. Ya. Hmm. Nah yang ini yang pertama, ini untuk tukang muadzin, Tuang adan tukang adan. Nah itu dibayar sebulannya 750. sebulannya. Sebulannya. Nah itu untuk muadzin. Nah ini rumah guru. Oh yang ini, yang tengah berarti ya? Nah, Iya. ini rumah guru. Nah di sana itu rumah wakilnya guru. Oh iya. Dibayar juga itu. Jadi untuk muazin, untuk guru dan wakilnya guru. Iya. Kesehatan itu belum jalan. Untuk kesehatan di sana depan. Di kesehatan di depan. Iya. Oh, Gitu. iya, iya, iya. Kalau itu mah bukan Pak, Mana? bangunan Itu ini. Sanggar. Oh langgar. Sanggar tuh dari desa. Oh sanggar, itu mah milik desa. Milik desa. Oh kirain teh masih masuk sini. Bukan ya? Bukan. Hmm, Sanggar. Iya iya iya. Hmm. Nah ini terkait ini apa ya? Tadi udah dijelaskan banget nih sama Bapak, udah jelas banget bahwa ternyata ini tuh bukan sesat, tapi karena pemikiran masyarakat aja yang kurang mengerti, Wah, kurang paham kurang paham. terkait ajaran tarikot ini ya Pak ya. Ah, betul. Nah ini saya mau jalan-jalan Pak, mau Silakan. lihat-lihat bangunannya seperti apa sekarang. Iya, silakan. Udah berarti udah berapa tahun sih Pak ini? Ya hampir 12 tahun lah. 12 tahun. Iya ditinggal. Nah, jadi saya mau perlihatkan ini kondisi 12 tahun pesantren yang ditutup ya Pak ya. Ditutup. Karena Pesantren masyarakat Al-Maghfurah. masyarakat tidak menginginkan seperti itu ya Pak ya. Ikan, iya. Aduh, Mas, Oke. itu loh, kesehatan depan. Kesehatan. Nah, ini saya mau perlihatkan dulu bahwa di sini tuh ada dokter, ada tabib yang khusus untuk masyarakat umum di sini. Iya. Dan bangunannya ada di depan, Pak. Ada depan. Oke, saya perlihatkan dulu ya Pak ya. Ya silakan. Nah, jadi teman-teman ada bangunan untuk kesehatan juga di sini. Nih, bangunan kesehatannya udah disediakan ya untuk masyarakat sini. Wah, ngopi. Nah, ini bangunan kesehatannya ya. Bangunan kesehatannya yang untuk umum. Luar biasa peduli banget nih pesantren ini untuk kegiatan masyarakat di sini yang sakit bisa berobat di sini gratis informasinya. Nah, ini jalan yang dibangun ini dulunya jalan setapak ya Pak ya, dan dibangun oleh pesantren ini dengan biaya sendiri pesantrennya Pak ya. Nah ini toiletnya, dan ini bangunan-bangunan ini kata Bapak Jaya nih, bangunan-bangunan ini adalah bangunan untuk para santri yang dari jauh, dari luar kota Cirebon, bisa dari Pekalongan atau dari Sumatera atau dari mana, itu istirahat di sini nih. Istirahat di sini. Nah ini adalah bangunan dulunya digunakan oleh muazin. Muazin itu orang yang azan ataupun kegiatan-kegiatan yang di masjid ini. Nah seperti ini bangunannya ya. Udah sekitar 12 tahun terbengkalai dan masih ada sih untuk ini ya, pintu-pintunya, dapurnya, dan ini sudah kayak gini. Kok udah jadi penampungan bekas jagung ya. Nih seperti ini. Tuh seperti ini penampakannya teman-teman. Nah ini ruangan-ruangan, kamar-kamar untuk para tamu ya, yang dari luar kota.
yang datang ke pesantren ini untuk beribadah, melakukan zikir di tempat ini. Nah, kebetulan yang dari desa ataupun sekitar Cirebon mah bisa pulang setelah melakukan zikir ataupun beribadah di sini. Nah, ini adalah bangunan untuk gurunya ya, guru yang ada di pesantren ini. Ini gede banget rumahnya. Nah, kita lihat teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada tangga juga. Nah, ini ruangannya ya, udah kosong melompong. Udah tidak ada properti apapun di sini. Ini belakangnya ya. Wah, luar biasa. Belakangnya ternyata 2 lantai teman-teman tuh. Ada 2 lantai. Nah, ini tangganya udah rapuh banget, udah nggak ada malahan tangganya ya. Nanti kita akan tanyakan nih terkait ruangan yang ada di atas sini. Ruangan apa gitu. Oke, kita ke sini. Nah, ini ruangan guru besarnya, dan ini wakil guru besarnya itu ruangannya di sini ya. Ini ruangan wakil gurunya ini. Kita coba lihat. Besar juga sih ruangan untuk wakil guru besarnya ini. Ini mah masih kelihatan ya, masih ada pintunya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nggak ada properti teman-teman, karena udah dijarah informasi seperti itu. Tinggal pintu-pintunya saja yang masih tersisa ya. Ini langsung ke dapur. Ini juga ada ruangan lantai atas tuh. Jadi setiap rumah, guru maupun wakil gurunya itu ada ruangan atas. Apakah ini ruangan rahasia atau gimana, yang nanti kita akan tanyakan ke Bapak Jaya teman-teman. Nah, ini musholanya atau langgar masjidnya yang digunakan untuk beribadah ya. Dan ini kesininya ini mah udah tertutup sama semak belukar tuh. Oke, ini belakangnya kemana ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini tempat apa ya? Ini mah udah barala. Ini kemana Pak? Mau masuk mana? Nah, kita coba masuk Pak. Ini berarti ini masjid ya Pak ya? Iya. Ini masjidnya, tempat para santri beribadah di sini. Assalamualaikum tuh. Seperti ini. Ini udah dikelola kembali oleh para santrinya biar tidak kelihatan seperti rumah ataupun pesantren terberkala ya. Ini tempat imam sholatnya di depan seperti ini. Masih bagus teman-teman tuh. Oke, luas sekali ya. Jadi ini ada 1000 santri dari berbagai daerah di sini yang ada di sini. Punten Pak. Oke Pak, tadi saya udah muter-muter nih. Ya. Mau ngobrol lagi Pak? Oh, boleh. Terkait boleh, ini kan saya masuk tadi rumah guru besar nih yang ini ya. Itu di belakang itu ada tangga lagi naik ke atas. Itu tuh ruangan apa Pak? Nah, itu ada semua. Di situ pun ada. Ada semua? Ada. Kirain teh ini yang 2 aja. Nah, yang 2 aja ini yang ada. Ada ya. Itu salah satu guru kita kalau lagi kholwat. Kholwat itu apa Pak? Kholwat itu sama aja kayak puasa lah. Puasa berapa hari gitu tuh. Kalau dibilang ini sih
tetapa lah. Bertapa gitu ya. Bertapa. Iya. Nah, salah satu anggapan satu orang syariat itu kan nggak boleh namanya tetapa. Bangun. Karena tetapa kan tidak boleh minum, tidak boleh suara, tidak boleh makan. Iya, semuanya Selama puasa 3 ya. hari. Itu. Dan kalau orang torikot, kalau orang yang sudah masuk ilmu torikot tahu, paham bahwa bertapa juga boleh. Bukan ajaran orang Hindu atau orang Buddha, bukan. Puasa Islam itu. pun ada tetapa. Di Buya Sakur. Tetapa. Kalau setiap bulan apa itu tetapa juga di sana. Buya Sakur, Sandang Pinggan, Iya. Remayu. Nah itu sama, ada tetapanya juga. Jadi itu nggak makan nggak minum maksudnya Pak? Nggak makan, nggak minum Nggak. selama 3 hari. Nggak ngomong gitu. Nggak ngomong. Diam aja atau Iya. zikir aja gitu. Iya zikir. Ya kalau mau kencing apa sih? Kencing. Kalau mobil beol, Oh. nggak apa-apa. Tapi kalau apa namanya itu untuk makan, minum, ngomong nggak boleh. Itu. Jadi itu belakang itu tempat Di atas. mungkin biar husu gitu ya Pak? Tirakat kalau ya? zaman orang sini sih tirakat. Buat tirakat. Buat tirakatnya guru. Khusus untuk guru aja itu Itu Pak? khusus guru. Kalau misalkan santri mah nggak boleh. Di sini ada depan Di mana Pak? pengimaman sebelah kanan. Oh khusus santri mah di sana. Santri di situ. Oh. Ada. Iya iya. Santrinya. Hmm. Sama begitu juga nanti juga ada tirakatnya. Biasanya Pak untuk tirakat 3 hari 3 malam nggak makan nggak minum itu ada tujuan apa Pak untuk tarikot ini? Oh, itu untuk santri meningkatkan spiritual. Tujuannya itu. Tujuannya. Spiritual tuh bukan hanya kita bisa mau nerawang ke sana apa. Spiritualnya itu untuk menuju Allah. Oh. Jadi untuk mendekatkan kita kepada Allah, salah satunya dengan cara tirakat. Oh. Ada yang tirakat muti, ya kan, nggak boleh makan bernyawa, makan nasinya aja, macam-macam tirakat. Dan yang lebih ampuh itu tirakat tetapa. Tirakat tidak makan, tidak minum, tidak ngomong apa. Zikir terus adanya, itu mengingat Allah terus. Berarti itu selama 3 hari 3 malam nggak tidur Pak, melek aja. Ya tidurnya tidur apa ya, kalau mau tidur layap ya pasti bangun lagi karena nggak boleh tidur, Jadi nggak sampai tiduran gitu. nggak bisa. Oh, dia tetap duduk atau sila begini ya? Ya iya. Gitu. Jadi kalau dia tidur batal Pak kalau dia tidur. Bahkan zaman dulu kayak Buya Sakur, Sandang Pinggan, 40 hari dia nggak makan, nggak minum, nggak suara, 40 hari mampu. Luar biasa itu. Tapi untuk murid-muridnya yang sekarang ya mungkin 3 hari. 3 hari. Iya. Cukup 3 hari ya Pak ya? 3 hari. Kalau- Pun banyak yang nggak kuat. Nggak kuat, banyak yang nggak kuat. Maksudnya nggak kuat tuh pingsan atau gimana Pak? Ya keluar sendiri lah, Oh nggak gitu. kuat gitu. Angkat tangan gitu ya? tangan. Nggak kuat ya. Tapi kalau imannya dia mantap, insya Allah tembus. Iman nih. Maksudnya tuh ini bukan untuk jadi dukun apa, bukan. Gitu. Untuk kalau pisau sudah tumpul tuh, Iya. biasa lagi, Tajam lagi. biar tajam. Gitu. Tidak ada maksud untuk duniawi, tidak ada. Berarti ini malah lebih ke keimanannya Pak ya? Malah lebih keimanan. Kalau imannya kuat, insya Allah kuat juga dia. Yakinnya kuat tuh, Iya. tembus dia bisa. Hijaunya ya, hijaunya. Dan orang yang sudah tembus begitu, bukannya dia nanti bisa apa ya, terbang atau apa, enggak. Bukan untuk itu berarti ya Pak? Bukan untuk dianya. Itu sih bonus. Iya. Nah itu. Jadi kita tujuan satu, untuk apa? Bersyukur kepada Allah dengan cara berzikir, tirakat. Nah teman-teman, saya akan tunjukkan di mana di sana ada ruangan khusus ya, ruangan khusus untuk para santri tirakat. Tirakat 3 hari 3 malam berpuasa, tidak makan, tidak minum. Nah di sini, ini ruangan khusus santri yang mau tirakat. Nah seperti ini ruangannya ya. Ruangannya dekat dengan ruangan imam di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Oh seperti ini. Ini ruangan tempat tirakat para santri 3 hari 3 malam tidak minum.
belakangnya langsung kebun pisang. Nah teman-teman, saya masih bersama Bapak Jaya sekaligus santri dari pesantren ini, dan kita akan lanjut bongkar fakta sebenarnya dari pesantren ini yang dibilang masyarakat mah sesat gitu ya Pak ya. Dan tadi udah dibongkar semua faktanya, ternyata seperti itu. Nah ini mau tanya-tanya terkait pesantren ini Pak. Ya, Ini tuh dibangun tahun berapa sih Pak? Sekitar tahun 2008. 2008. Iya. Terus Dibubarkan tahun 2014. jadi berjalan berapa tahun Pak? 6 tahun ya? 6 tahunan lah. 6 tahunan berjalan. Santrinya sampai 1000 Pak? Ya kurang lebih 1000. Kurang lebih 1000 dari berbagai macam daerah. Jadi bukan wilayah Cirebon saja Pak? Ya Cirebon, Indramayu, Pekalongan, Jawa Tengah, Jakarta, bahkan dari Bandung ada. Iya, campur lah. Campur. Nah ini saya mau tanya-tanya terkait kegiatan pesantren ini ya Pak ya. Iya. Sampai sekarang ditutup ini, kegiatannya seperti apa sih Pak dulu ketika masih aktif itu Pak? Jadi pertama ini kita dari sholat maghrib ya. Sholat maghrib, habis sholat jikiran, selesai jikiran, tawasulan. Tawasulan sampai mau menjelang isya. Iya. 10 menit lagi mau menjelang isya, istirahat. Iya. Terus isya, wudhu, sholat isya, wirid lagi, udah. Mulai jam 9 sampai jam 11 itu ada wejangan dari guru. Jadi kita nggak boleh tidur dari jam 9 sampai jam 11 karena ada wejangan dari guru. Apa yang kita alami, apa harus cerita kepada guru. Maksudnya supaya jangan berkira-kira sendiri. Gitu. Jangan ada inisiatif sendiri. Iya. Oh saya tadi malam begini. Iya. Terjemahkan sendiri. Oh jangan sampai begitu. Jangan sampai begitu. Jadi harus ngomong sama guru. Iya. Jangan sampai kita tersesat nantinya. Nah terus jam 11 selesai istirahat sampai setengah 2 pagi. Istirahat. Setengah 2 pagi tahajud. Iya. Tahajud, jikiran, tawasulan. Nah, sampai setengah jam lagi mau subuh, Iya. baru selesai. Istirahat, selesai, terus sholat subuh. Iya. Habis sholat subuh biasa wirid lagi. Iya. Nah, dilanjut dengan silakan mau yang kerja. Kalau yang mau ini, tapi di torekot itu semuanya tidak tidak boleh kita kalau enak-enakan tiduran setelah subuh itu. Harus bekerja untuk makani anak istri. Harus cari nafkah. Iya, jangan nganggur gitu. Jangan nganggur. Terserah kerja apa aja. Iya. Bagi yang ada kerjaan. Iya. Kalau yang nggak kerja membantu di sini. Kayak cari rumput, buat makan kambing atau apa. Jadi sambil ternak juga Pak di sini. Ternak kambing. Banyak ternak. Setelah itu baru jam 8 sampai jam setengah 12 itu silakan sholat duha, tidak dipatok waktunya. Harus jam 9 atau harus jam 8, enggak. Jadi sempatnya aja jam berapa? Sempatnya jam 8 sampai setengah 12 terakhirnya tuh. Iya. Sholat duha. Iya. Nah, sholat duha ya tahu sendiri lah mungkin berapa rakaat. Tapi waktunya itu dari jam 8 sampai jam setengah 12. Nah, terus habis itu sholat duhur. Sholat duhur ya sholat asar. Sama dengan kita. Cuma di sini perbedaannya masalah puasa. Puasa Ramadan atau apa Pak? Puasa Senin Kemis. Oh Senin Kemis. Ada yang puasa Nabi Daud. Iya. Kalau Ramadan sih harus wajib namanya juga. Nah, dan ada juga kalau mau menjelang bulan puasa kan Rejab Roa puasa
itu harus puasa harusnya 3 bulan itu. Cuma kita ada yang nggak kuat, ya udah puasa Senin Kamis saja. Ada yang puasa Nabi Daud aja sebelum menjelang Ramadan. Tiap harinya pun harus puasa Senin Kamis. Itu kegiatannya seperti itu. Jadi tambahannya itu sholat tahajud sama sholat duha. Itu wajib. Maksudnya bukan wajib kayak sholat wajib, bukan. Diutamakannya Pak ya? Diutamakan. Kalau sempat silakan sholat duha dan sholat tahajud. Kalau tahajud di sini bareng-bareng, bukan jamaah kayak sholat fardu, bukan. Jadi tempatnya aja bareng-bareng, sholatnya sendiri-sendiri. Nah, nanti setelah sholat baru kita zikiran. Gitu. Nah ini Pak, terkait santri sendiri untuk wilayah di sini di sekitar Gunung Jati ada banyak Pak? Ya berapa persen lah kayak. Di sini? Iya, 2% apa 3% lah. Kebanyakan dari luar Pak? Kebanyakan dari luar. Ya Pak, mungkin untuk penjelasan kita cukupkan sampai di sini Ya. dulu ya Pak ya, Ya. karena Bapaknya juga mau istirahat ya. Ya. Dan saya terima kasih banget Pak atas Sama-sama, waktunya. Pak. Sama-sama. Dan kita sudah dijelaskan fakta sebenarnya dari yang dibilang masyarakat itu sesat, ternyata hanya sedikit perbedaan cara ini aja Pak ya. Cara zikir. Zikir. Kalau sholat mah sama ya Pak ya. Sama. Jadi ya ternyata tidak seperti yang dibayangkan di video-video itu Pak, Iya, seperti iya. itu. Ternyata faktanya seperti ini ya. Benar. Jadi pesantren itu menganut ajaran tarikot apa Pak? Qadiriyah, Qadiriyah wa Nasabandia. Iya. Yang itu mungkin ada sedikit perbedaan dengan masyarakat umum ya. Ya. Nah itu jangan dijadikan sebagai penghalang ataupun menjadi perpecahannya Pak ya. Ya, untuk kita beribadah. Karena kita tidak tahu sebenarnya ibadah kita itu diterima tidaknya hanya Allah yang tahu ya Pak ya. Pak, terima kasih banget ya atas waktunya. Teman-teman, sampai di sini saja obrolan saya dengan Bapak Jaya selaku santri dulunya Pak ya. Ya. Di pondok pesantren ini. Terima kasih sudah nonton. Kita jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.